Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me, Mr. Alwan. So now we're going to learn about syntax in linguistics. So now, without any further ado, let's talk about syntax in linguistics. Okay, start from the first. First, okay. So here we are from group force, but now I'm going to teach you by myself. Okay, so we're going to the first. What is syntax? Anyone has heard this one? Ada yang pernah dengar nggak sih apa itu syntax sebelumnya? Mungkin sebelum melihat video ini, mungkin teman-teman pernah mendengar sih, oh syntax itu ini nih, syntaxnya inilah, nah kayak gitu. But in clear, kita akan pelajarin sekarang bareng-bareng ya. Jadi syntax adalah jadi secara singkatnya aja, syntax is the grammatical structure of the sentence. Jadi syntax itu adalah grammatical structure, struktur gramatikal di dalam sebuah kalimat. Jadi simpelnya seperti itu. Grammatical structure aja deh kayak gitu. Jadi syntax sama dengan grammatical structure, struktur gramatikal pada sebuah kalimat. Singkatnya seperti itu. Oke, jangan diambil pusing aja. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain teman-teman, jadi apa itu sinteks, apa itu sinteks, bilang aja sinteks itu adalah struktur gramatikal yang ada pada sebuah kalimat. Gitu aja. Dan selanjutnya kita akan bahas nih. Pasti kalau misalkan kita ngomong ya, pasti akan ada namanya part of speech. Jadi di part of speech itu akan dibagi menjadi 4. Ada di setiap kita ngomong pasti ada kata. Yang kedua itu ada phrase, frasa. Yang kedua ada clause atau klausa. Dan selanjutnya ada sentence, yaitu kalimat. Dan ini terbagi dari part of speech, guys. Jadi akan kita bahas dari yang pertama, yaitu kita sebelum kita ke detailnya, kita akan bahas tentang basic principles-nya dulu. Basic principles atau prinsip dasar dari syntax. So guys, the basic principles of the syntax is meaningful elements together to form words, words together to form phrases, phrases together to form clauses, clauses together to form sentence, and sentences together to form text. Jadi dari sini kita udah bisa lihat nih, kita bisa simpulin kalau prinsip dasar dari sebuah sinteks itu kayak dia tuh bertingkat gitu. Jadi dia akan meningkat dari yang kecil ke yang paling luas. Jadi yang pertama, meaningful elements. Dan dia meaningful elements, elemen-elemen yang berarti, yang dikumpulkan menjadi sebuah kata, dan kata yang dikumpulkan menjadi sebuah frasa, frasa yang bersama, dia akan membuat bentuk sebuah klausa, klausa yang together to form a sentence, dan menjadi kalimat, dan di mana kalimat yang bersama menjadi sebuah sebuah teks, jadi sebuah paragraf begitu. Jadi akan kita bahas satu persatu sekarang. What is word? Word itu ada dibagi menjadi yang bisa dilihat ya. Word itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Jadi yang pertama itu adalah noun. Noun udah kita tahu ya teman-teman. Noun itu adalah kata benda. Verb itu adalah kata kerja, betul. Adjective adalah kata sifat. Pronoun itu adalah kata kata ganti. Adverb itu kata keterangan. Prepositions kata tunjuk. Conjunctions itu kata pelengkap. Oke, so these are the words. Langsung saja, mungkin teman-teman udah pada ngerti ya. Kita akan bahas langsung aja. Jadi what is phrase? Phrase adalah compound word, yaitu kata yang bergabung dan itu non-predicative. Contohnya yang pertama ada noun phrase. Noun phrase itu adalah frasa yang di sana menjelaskan dari sebuah kata bendanya. Contohnya di kalimat ini, smart student. Student di sana yang kita bahas tadi. Jadi kita akan bahas smart student. Jadi studentnya yang dijelasin di sana ya. Jadi noun phrase-nya di sana ada students di sana. Jadi murid yang pintar seperti itu. Jadi muridnya yang pintar, bukan pintarnya yang murid kayak gitu. Selanjutnya verb phrase. Jadi di verb phrase itu ada yang saya garis merahi di sana ada study hard. Jadi study di sini sebagai verbnya dan hard sebagai adjective-nya. Nah, kita langsung ke adjective phrases-nya di sini. Jadi too smart, dia terlalu pintar. Nah, pintarnya yang kita bahas di sini ya, adjective phrase. Di sini pokoknya kalau misalkan ada kata sifatnya itu termasuk juga adjective phrase.
adverb phrase, di mana kalau misalkan ada adverb di sana, itu pasti akan ada frasa adverb phrase, disebutnya adverb phrase. Jadi she walks slowly, jadi dia berjalan dengan pelan adalah adverb. Jadi she walks slowly sebagai adverb phrase. Selanjutnya, preposition phrase. Jadi preposition phrase itu adalah at di sana, at school. Jadi menunjukkan kata tempat ya. Preposition phrase at school. Jadi at itu nggak hanya at aja ya, ada in, ada on, ada above, under, dan lain-lain. Banyak sekali ya prepositions itu di bahasa Inggris. Selanjutnya kita ke clause. What is clause, guys? Jadi clause itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi yang kita ke penjelasan dulu, maaf ya. Jadi clause itu adalah syntactic unit, atau dia tuh unit yang syntactic dan predicative sentence. Jadi dia itu ada predikatif kalimatnya. Jadi dia itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada independent clause, yang kedua ada namanya dependent clause. Kita breakdown dulu nih, independent clause apa? Independent clause itu adalah free to meaning atau understandable. Jadi dia bisa berdiri sendiri tanpa kita ngejelasin dia tuh harus pakai kalimat yang lain kayak gitu. Jadi tanpa penjelasan dia udah berdiri sendiri, kita bisa mengerti apa maksud dari kalimat itu. For example, she is a student. Dari kalimat ini kita pasti udah paham kalau dia itu adalah seorang murid, betul. Jadi she is a student di sini kalimat yang udah bisa kita pahami, dan ini adalah kalimat independent clause. Oke, dari kalimat ini verbnya yang mana? Is-nya verbnya di sana. Jadi she is a student, dia adalah seorang murid. Contoh kedua, you go to school. Kamu pergi ke sekolah. Dari sini kita udah paham, berarti dia itu pergi ke sekolah, ya kan? You go to school. Jadi you go to school maksudnya di sini independent clause dan dia bisa kita mengerti. Oke? Jadi di sini verbnya mana? Go di sana. Oke? Kita lanjut ke dependent clause. Nah, dependent clause ini adalah kebalikan dari independent clause. Jadi ini adalah kalimat yang bound to meaning, yang itu dia terikat kepada sebuah arti dan dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Jadi dia harus ada kata lain atau kalimat sebelum atau setelah dependent clause. Contohnya, when she is student. Dari kalimat ini pasti kita tidak mengerti ya, berarti kita tidak paham dengan kalimat when she is student. Maksudnya apa? Gitu kok when she is student tiba-tiba begitu. Pasti harus ada kalimat setelah ataupun sebelum kalimatnya biar kalimatnya bisa dimengerti. Contoh, dari when she is student kita bisa tambahin she is smart when she is student. Dia pintar ketika dia jadi murid. Nah, begitu. Jadi katakan setelahnya, when she is a student, she is diligent. Ketika dia menjadi murid, dia rajin. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan dia when she is student aja, berarti dia itu dependent clause. Harus bound to meaning, harus ada arti atau kata kalimat setelah ataupun sebelumnya. Contoh yang kedua, before you go to school. Sama seperti yang tadi, kita butuh kalimat setelah atau sebelum kata yang ini biar bisa dimengerti sebelum kata before atau setelahnya ya, setelah schoolnya. Contoh, you prepare your stuff before you go to school. Kamu mempersiapkan barang sebelum pergi ke sekolah. Ataupun before you go to school, you have to study. You study kayak gitu. Sebelum kamu pergi ke sekolah, kamu belajar. Nah, itu yang membuat kalimatnya menjadi jelas. Paham, teman-teman? Sampai sini? Oke, kita lanjut. Setelah clause, kita akan bahas tentang tree diagram dalam sebuah kalimat. What is tree diagram, Mister? Jadi tree diagram ini adalah sebuah kalimat yang dimana kita akan membuat dia menjadi sebuah pohon atau kita akan breakdown dia katanya satu persatu, oke? Jadi dari kalimat the pretty student reads the book loudly. Jadi murid yang cantik membaca buku dengan keras. Kita akan breakdown sentence ini menjadi sebuah tree diagram, teman-teman. Oke, jadi ini adalah sebuah sentence. Oke, dari sentence ini kita bisa mastiin kita bisa pastiin sentence ini kita bisa bagi menjadi dua part. Yang pertama ada noun phrase, sama yang kedua ada verb phrase. Oke, noun phrase, verb phrase. Dari noun phrase dan verb phrase kita juga bisa men-tree diagramkan lagi dia, kita mengkerucutkannya lagi. Jadi noun phrase itu di sana ada determiner, ada adjective, ada noun. Dan di verb phrase pasti ada verb,
Ada noun phrase sama ada verb modifications. Dari noun phrase tadi bisa juga kita bisa balikin lagi, kita buat dia lagi jadi determiner sama noun. Jadi ini yang disebut namanya tree diagram. Ini semuanya yang mana, Mister? Ya inilah kalimatnya, dia menjadi sebuah the pretty students read the book loudly. The sebagai determiner, pretty sebagai adjective, student sebagai noun, read sebagai verb, the sebagai determiner lagi, book sebagai noun, dan itu menjadi the book sebenarnya jadi noun phrase, dan loudly yang terakhir sebagai adverb modifications. Bagaimana teman-teman? Saya harap teman-teman paham ya dengan penjelasan saya yang di sini. Oke, dengan semua ini kita bisa mengambil conclusions nih, teman-teman. Jadi konklusinya adalah syntax itu adalah grammatical structure apa tadi? Nah, grammatical structures of this sentence. Jadi tempatnya kayak gitu. Jadi ini adalah tentang grammatical struktur aja pada sebuah kalimat. Itulah syntax, teman-teman. Oke, thank you very much for your nice attention, teman-teman. Jadi semoga teman-teman enjoy dengan video ini. Thank you for watching and see you next time. Bye. Thank you, teman-teman.